Berikutnya adalah membuat badan tas. Kita sudah membuat 5 baris di sini untuk alasnya. Untuk badan tas, perubahannya adalah dari masing-masing loop ini kita isi dengan 1 SC ya. Jadi pada row ke-6 dimana mulai row untuk pembuatan badan tas, yang kita lakukan adalah membuat 1 SC di setiap loop. Jadi sekeliling dari row 6 ini adalah masing-masing loop diisi dengan 1 SC. Baik ya. Nah, contohnya seperti ini. 1 loop diisi dengan 1 SC. Diteruskan 1 SC sampai di slip stitch ya, sampai berakhir dari row 6. Nah, ini kita ketemu marker, tetap kita lepas dan kemudian kita pasang lagi ya untuk penanda di badan tasnya. Jadi tetap selalu pasang markernya. Nah, ini ya. Nah, kita isi 1 SC di 1 loop. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau mau membuat tas itu seberapapun besarnya alasnya, ketika teman-teman sudah merasa oh cukup nih buat alasnya, ukurnya segini, kira-kira segini besarnya ukuran dari tasnya, alas tasnya. Nah, ketika akan membuat badan tas, caranya adalah tinggal diisi 1 SC di masing-masing loopnya. Mau buat tas, mau buat seandainya mau buat basket ya atau keranjang gitu. Nah, itu seperti itu tekniknya. Untuk membuat badannya, badan tas adalah mengisi 1 loop 1 SC. Oke, nah kita sekarang ketemu marker lagi. Oke, tetap kita isi dengan 1 SC dan markernya tetap tidak dilupakan ya, tetap kita pasang. Oke, nah untuk tas jelly bag ini kita akan melakukan 1 SC hingga dari row 6 hingga row ke-11 ya. Jadi teman-teman silakan mengisi setiap loop 1 SC di setiap row-nya, dimulai dari row ke-6 hingga row ke-11 ya. Caranya seperti ini. Jadi tinggal dihitung saja barisnya, row 6 sampai row 11. Oke ya. Nah, ini sekarang akan ditutup row 6-nya, akan ditutup. Nah, oke. Ini row 6 sudah jadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan hasil pada row ke-6 ini melengkung dia ya, melengkung ke dalam. Nah, ini tidak apa-apa, memang itu tujuan kita adalah agar ketika dilakukan penambahan row nanti tas ini akan bertambahnya ke atas ya. Nah, ini kita balik. Oke, nah baru kita lanjutkan lagi untuk merajut di row yang ke 7 hingga ke 11 dengan teknik yang sama.
Ingat ya, ini dibikin lagi seperti yang tadi caranya, satu loop 1 SC dari row 7 hingga row ke 11. Saya teman-teman, dan jangan lupakan markernya ya, agar tidak bingung untuk di row berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari badan tas. Total row yang saat ini udah dibuat ada 11 row. Coba kita hitung ya. Paling bawah ada row pertama, lalu row kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oke, nah pada row 12 setelah slip stitch kita akan membuat pengurangan. Dimana kita melakukan pengurangan? Nah, terakhir kali kita memperhatikan ya, pada saat kita melakukan penambahan di row kelima, ini terakhir kali ya kita melakukan penambahan alas tas. Di sini kita jika perhatikan kita membuat SC3 lalu kemudian 2 SC1 seperti ini kan di row kelima. Nah, pengurangan akan kita lakukan sejajar dengan dimana kita melakukan penambahan. Maka disinilah kita melakukan pengurangan. Jadi kita akan tetap membuat SC3 lalu kemudian 2 SC ini, 2 loop ini akan kita jadikan 1 SC saja. Istilahnya adalah 2 SC untuk 1. Jadi 2 SC digabung menjadi 1 ya. Oke, nah 1, 2, 3 SC. Nah, setelah kita membuat slip stitch, kita akan membuat SC3. SC3 seperti ini. Kita lepas markernya, kita pasang kembali. Nah, di sini kita melanjutkan pembuatan SC yang ketiga ya. Jadi ini udah bikin 1, kita bikin lagi SC yang kedua, setelah itu SC yang ketiga. Nah, mohon diperhatikan teman-teman, begini cara melakukan pengurangan SC. Jadi pertama kita ambil di loop yang pertama, lalu lingkarkan di hook, tetap pada lingkaran di hook, lalu kemudian ambil langsung loop yang kedua. Nah, sekarang sudah ada 3 yang melingkar di hook, lalu bawa dari yang tali panjang ini, bawa masuk ke ketiga lilitan yang ada di hook tadi ya. Jadikan 1, hanya ada 1 lilitan di hook kita. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, jadi 2 loop menjadi 1 ya. Jadi SC-nya ini tergabung menjadi 1 loop saja hasil akhirnya. Oke, coba kita ulangi lagi ya. Pertama adalah masukkan loop tali di loop 1, lalu kemudian masukkan tali lagi di loop yang kedua. Nah, sudah ada 3 lilitan yang ada di hook, lalu kemudian kita ambil tali yang panjang dan masukkan di ketiga lingkaran tadi hingga hanya ada 1 lingkaran yang terdapat di hook. Oke, sudah jelas ya. Berikutnya adalah kita membuat SC5. 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. Setelah itu kita menjumpai marker. Oke, nah ini ya. Setelah itu kita menjumpai marker. Nah, ini artinya dimana kan marker itu di tempat dimana adanya penambahan-penambahan.
Ya, sekarang kita perhatikan di mana kita melakukan penambahan pada row kelima, di baris yang mana, dan kita cari sejajarnya ke atasnya, berarti gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, setelah marker itu penambahannya adalah setelah di SC ketiga, SC3 gitu ya. Jadi oke, kita coba bikin. Nah, ini SC3. Oke, markernya kita pindahkan. Itu SC pertama, lalu pindahkan marker, lalu kemudian SC kedua. Oke, nah sudah 3 SC. Sekarang kita buat pengurangan sama seperti tadi. Kita masuk di loop yang pertama, lalu kemudian loop yang kedua. Nah, baru kemudian kita ambil lagi, kita jadikan satu saja lingkaran yang terlilit di hakpen, di hooknya ya. Jadi seperti ini, sehingga menghasilkan hanya satu loop untuk berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat SC 3 ya. Oke. Nah, setelah itu kita membuat pengurangan seperti tadi. Jadi di sisi kiri dan kanan itu, kalau di jumlah berapa kali kita melakukan pengurangan, jadi totalnya semua itu ada 6 kali ya. 6 kali, jadi 3 kali di sisi kanan kita kurangin, lalu 3 kali di sisi yang sebelah kiri. Nah, ini kita akan melakukan pengulangan lagi ya. Oke, ini rata ya, seperti yang dilakukan penambahan di row 5 ya. Kalau kita perhatikan di bawahnya pasti sama dia. Oke, sisa satu loop, berikutnya dilanjutkan dengan SC5 dua ya, 3 dan keempat, lalu yang kelima. Oke, berikutnya ada marker, berarti kalau ada marker artinya pernah ada penambahan. Ini saatnya kita melakukan pengurangan. Oke, kita bikin dulu satu SC nya, kita pindah dulu markernya. Setelah, sambil kita perhatikan di baris yang mana, di sejajar dengan mana sih gitu penambahannya tadi ya. Tetap kita bikin SC3. Nah, lalu kemudian ini adalah pengurangan. Satu, kemudian loop yang kedua, baru kita gabungin. Oke, kita lanjut lagi bikin SC3. Satu, dua, dan yang ketiga. Lalu setelah itu kita buat lagi pengurangan ya, kita kurangin lagi. Nah, setelah itu pasang slip stitch ya. Ini tadi markernya lepas, jatuh dia ya. Oke, kita buat slip stitch di lubang yang ada markernya. Sini ya. Oke, nah setelah ini udah jadi untuk row 12. Oke, selamat mencoba ya teman-teman.
لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم. Selanjutnya adalah membuat row ke-13. Pada row 13 ini kita tidak akan melakukan pengurangan lagi ataupun melakukan penambahan, tetapi kita akan mengisi setiap loop di row 13 ini dengan 1 SC. Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan ya pada row ke-13. Sama seperti tekniknya kita melakukan pengisian SC di row ke-6 sampai 11. Jadi satu loop diisi satu ya. Jangan lupakan markernya tetap terpasang, dipindah sesuai dengan tempatnya, supaya nanti tidak membingungkan ketika pembuatan di row berikutnya ya. Oke, ini tinggal kita isi saja loop-loop di row ke-13 ini dengan 1 SC, jadi tidak ada yang double ya. Semoga sampai di row ke-13 ini tidak ada yang membingungkan untuk teman-teman sekalian mencobanya. Nah, setelah di row ke-13 ini, yang kita lakukan nanti adalah membuat talinya ya. Nah, jika teman-teman merasa oh ini masih kurang tinggi nih tasnya, oke, boleh ditambahin di row ke-14 dengan tetap sama ya, tidak melakukan penambahan. Jadi row yang tidak ada tambahan ataupun pengurangannya ditambahin lagi boleh sampai di row 14 kali atau di row 15 gitu. Kalau saya sih sukanya berhentinya di row 13 ini, supaya karena memang modelnya jelly bag ini kan tidak dalam ya tasnya gitu. Jadi sampai di row 13 saja menurut saya sih sudah ideal. Tapi kalau kembali ke selera ya, kalau teman-teman memang sukanya dalam tasnya, monggo ditambahin. Oke, ini udah hampir selesai di row 13. Sekarang kita akan membuat slip stitch ya. Gampang ya teman-teman, selamat mencoba ya. لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من